selamat datang kembali pemirsa. Balik lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, dari tadi kita udah banyak diskusi banget ya tentang ridho orang tua itu, ridho Allah ada di ridho orang tua. Sekarang aku mau ngetes Diki, Pak. Waduh, Pak. Kelihatan banget pintarnya Diki. Latihan jadi dosen, ngetes mahasiswa gitu kan. Nah, sekarang aku mau ngetes Diki nih. Diki tahu nggak sih? Ada sebuah cerita dari sahabat Nabi yang soleh banget, taat banget beribadah. Yes. Tapi meninggalnya susah. Wah, tahu dong. Ini tahu dong. Banget. Nggak kayak episode sebelumnya ya, Diki ternyata bisa jawab. Soalnya Diki, biar nggak kayak episode sebelumnya, ini Diki belajar dulu sebelum kemari pemirsa di rumah ya. Gimana? Untuk cerita itu lagi hits banget sebenarnya. Ya, sahabat Nabi. Ini ceritanya ada hubungannya dibakar juga sebelum meninggalnya. Sebelum sakaratul mautnya. Siapa? Coba di kita bak. Ini nama sahabatnya itu ada Alkomah. Bener kan? Iya bener lagi. Pak Ustadz bener ya? Bener gak Pak Ustadz? Iya. Yes, Diki pinter banget hari ini. Akhirnya dari sekian banyak episode. Boleh diceritain dong ya sama Pak Ustadz tentang Alkomah ini? Iya, jadi ada sahabat Rasulullah namanya Alkomah. Itu orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang baik, rajin beribadah, gitu ya, patuh kepada orang tuanya. Sampai Alkomah ini, sahabat ini menikah, gitu ya. Kemudian mulai ada berjarak nih dengan ibunya. Nah, karena sangat mendahulukan istrinya, maka kemudian ada rasa tidak enak di ibunya itu. Oh begitu Pak Ustadz. Ya? Ada rasa yang tidak enak dari ibunya, sehingga kemudian ibunya tidak ridho dengan itu. Sampai terdengar sahabat Rasulullah ini sakit, ya sakit parah, ya. Tetapi tidak wafat, tidak meninggal, sakaratul mautnya menyiksa. Nah, sampai kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat, gitu ya, untuk memanggil ibunya. Maka dipanggil ibunya, pertanyaan Rasulullah, apakah ada kesalahan dari Alkomah ini yang membuat kau tidak ridho? Maka ibunya mengatakan, ya ada yang dia lakukan yang membuatku sangat sakit, kata ibunya itu. Nah, apakah engkau akan memaafkan? Tidak ya Rasulullah, aku tidak ridho dengan apa yang telah anakku ini lakukan. Ya, maka Rasulullah menyuruh para sahabat kumpulkan kayu bakar. Kalau begitu kita bakar Alkomah ini. Karena kasihan, kata Rasulullah itu. Disinilah ibunya kemudian menahan, jangan ya Rasulullah. Dia memang sudah melakukan kesalahan yang menyakitiku, tetapi dia anakku. Tentu saja aku tidak ridho ketika dia dibakar di hadapan mataku sendiri. Ya. Nah, kalau begitu aku ridhokan apa yang telah dilakukan oleh anakku ini, aku maafkan kesalahannya. Setelah itu kemudian Alkomah pun meninggal. Ya Allah, merindingnya ini loh. Iya pun. Pengaruh itu ya Pak Ustadz. Iya. Berarti ridho orang tua itu berpengaruh sampai Sangat. sakaratul maut. Sakaratul maut, orang soleh susah meninggal loh Bahkan ya. orang soleh itu. Orang soleh apalagi kita ya Pak Ustadz. Nah, Gara-gara terasi. kita. Oh kita. Gara-gara keras. Saya ngajak-ngajak Pak Ustadz lagi pemirsa di rumah ya. Aduh, yang jadi merindingnya jadi tahu ini ya maksudnya. Tapi di situ juga aku bisa nangkap bahwa sesayang itu loh ibunya gitu. Sesayang. Akhirnya dendamnya tuh ya udahlah daripada anakku dibakar gitu. Iya. Iya. Ya ampun. Duh kalau sekarang ada nggak yang seperti itu ya? Iya, insya Allah, ya, insya Allah. Orang Iya. tua kita orang tua yang soleh, ya. Tapi ini Gimana, udah dulu yuk kita tanya-tanya nih. Giliran pemirsa tahu Aduh, yang iya, pemirsa tanya-tanya. di rumah ini udah nunggu-nunggu banget ya. Udah Iya. banyak ini pesan-pesan yang masuk Teh Boleh, Dara. sok, tugas aja, Aku Dik. bacain lagi ya. Ini dari Bu Reni di Bandung Barat katanya. Bagaimana menjaga rasa sabar dan kesabaran saat berinteraksi dengan orang tua. Relate Loh, banget nih, Pak bener Ustadz. nih ini mah. Bu Reni ya. Bu Betul. Reni yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kaji dalam Al-Quran, kata sabar itu diulang-ulang sebanyak 103 kali. Banyak ya. Kalau kita hitung itu. Dan itu ada di 45 surat. Jadi hampir 40% surat dalam Al-Quran itu menyebut kata sabar. Nah, dalam kajian ulumul Quran, ketika satu kata itu diucapkan atau dikatakan oleh Allah itu berulang-ulang dan sampai 100 seperti itu artinya kan betapa pentingnya kesabaran ditanamkan oleh kita sebagai hamba Allah. Ya. Nah, bagaimana tadi supaya kita bisa bersabar dalam komunikasi dengan orang tua kita, ya? Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh, gitu ya. Kalau diajak ngomong nggak nyambung, gitu ya. Telinganya nggak dengar. Iya. Apa kita harus di kupingnya Iya, teriak-teriak. betul. Kalau kita teriak-teriak juga perintah Al-Quran harus lemah lembut. Lemah lembut. Orang tua, gitu ya. Nah, tentu saja sabar ini bukan sesuatu yang sifatnya diam.
apalagi pasrah gitu ya. Nabi Yakub mencontohkan pada kita kesabaran dipisahkan dengan Nabi Yusuf putranya itu sampai bertahun-tahun lamanya 38 tahun dalam salah satu riwayat ya. Nah itu bersabarnya dengan apa? Dengan berdoa. Maka apabila kita misalkan komunikasi dengan orang tua itu kurang baik gitu ya. Orang tua kita itu seringkali salah paham dengan kita, iya. Maka sabarnya kita itu adalah dengan mendoakan terus orang tua kita, ya. Jadi kitanya dikuatkan, orang tuanya juga dilapangkan dadanya, gitu. Dan kita juga, insya Allah terus-terusan berusaha ya, jangan menyerah dalam berkomunikasi dengan orang tua kita. Pasti mungkin ada yang menyakiti, ada yang mungkin itu membuat kita marah, gitu ya. Tetapi karena Allah memerintahkan sabar, kita berdoa terus, ya. Betul, doakan Ustaz. Kebaikan untuk orang tua kita, yang tentu saja itu kebaikan untuk kita juga. Masya gitu. Allah, terjawab juga ya. Ini ada juga nih pertanyaan. Dari siapa itu Teh Dara? Dari Bu Ainun katanya di mana ini Teh? Ciganitri itu di mana? Aku nggak tahu. Ya Allah, Bu Ainun. Orang Bandung nggak tahu. Ya. Iya. Oh, oke. Nah, katanya gini Cina ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam ya Ainun. Apa dampak positif ketika seseorang memprioritaskan ridho orang tua dalam kehidupan sehari-hari katanya? Iya. Oke, bagus ya. Bagus ini pertanyaannya Pak Ustadz. Ingin sekali diridhoi terus sama orang tua berarti betul. Nih ya Iya. Ainunnya. Jadi di antara alasan tadi, kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga ridho orang tua, itu supaya tertanamnya ketenangan dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi bahwa patuh kepada orang tua ini bukan perkara kebudayaan, bukan perkara ini kebiasaan, bukan. Tetapi ini adalah perintah yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Nah, semakin kita taat dengan apa yang Allah perintahkan, maka semakin tertanam ketenangan itu. Dan semakin tertanamnya ketenangan, semakin dekatnya kita dengan Allah. Masa iya kalau sudah dekat dengan Allah kita berdoa tidak dikabulkan? Ya enggak ya, tuh Pak Ustaz. Ada Allah mengatakan ya, fa inni qarib gitu ya dalam Al-Qur'an itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Betul Ustaz. Gitu. Jadi sampai ke sana terkabulnya doa kita gitu ya. Itu bisa jadi karena keridoan orang tua yang terus-terusan menemani kita dalam segala aktivitas kita. Walau alam bisawab. Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini Teh Dara kita masuk lagi dari masih ini. Ada Banyak ya lagi nih. Banyak ya. Pemirsa rumah banyak banget nih yang bertanya ya. Karena penasaran karena episode kali ini luar biasa sekali pembahasannya. Ini dari Bu Lisdiani di Bekasi. Jauh banget ini Pak Ustadz yang nonton. Penonton UTV ya lumayan jauh-jauh juga ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa menjadi lebih peka terhadap keinginan dan harapan orang tua? Pertanyaannya, waduh Pak Ustadz gimana ini? Ikutan ibu siapa tadi? Bu Lisdiani, Pak Ustadz. Baik, Bu Lis ya. Yang pertama saya mengucapkan dan sangat mengapresiasi Bu Lis ini ada kemauan untuk peka dengan harapan-harapan orang tua kepada kita. Betul Ustaz. Ya. Keinginan dan juga harapan orang tua kita sepanjang itu adalah kebaikan, maka itu harus kita penuhi. Ya. Dan ini adalah sekali lagi perintah agama itu sampai ke sana. Ya. Nah bagaimana supaya kita peka? Kepekaan ini kan akan terwujud kalau kitanya dekat ya. Betul Ustaz. Komunikasi dengan orang tuanya dekat. Gitu. Jadi jangan kita komunikasi dengan orang tua itu pas butuh saja. Betul. Ya. Bukan hanya Bu Lis, ini Gen Z sekali lagi nih. Saya mohon maaf lagi ini. Kena. Apakah Bu Lis Diani Gen Z juga kita nggak tahu. Jangan-jangan. Jangan-jangan bukan ibu-ibu. Nih mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa Gen Z, ikhwafillah rahimakumullah gitu ya. Jangan menghubungi orang tua itu pas akhir bulan saja. Iya. Ya. Mah, CF ya, bekal. Gitu ya. Jangan. Membangun komunikasi itu harus terus gitu. Jangan kita menunggu ditanya oleh orang tua, kita baru menjawab gitu ya, atau baru urusan berkomunikasi. hutang ya Pak Ustadz, itu jangan. Gitu. ATM istilahnya. ATM, apa itu Anjungan ATM? tunai mama gitu ya. Masya Allah, ATM ada aja Pak Ustadz ini. Jadi kepekaan itu kan kalau kita dekat. Iya, Pak Ustadz. Nah kalau kita tidak dekat bagaimana bisa peka dengan keinginan dan harapan orang tua itu. Tentu saja sepanjang harapan dan keinginan itu kebaikan, kenapa tidak gitu ya.
Karena itu mari gitu ya, momentum ini kita jadikan, terutama Ramadan ini, kita jadikan sebagai kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan orang tua kita. Gitu ya. Idul Fitri itu jangan ditunggu baju bedugnya gitu ya. Iya Pak Ustadz. Jadi lebarannya gagal, can beli baju bedug misalkan gitu ya. Belum beli baju baru, kemudian marah-marah ke orang tua. Jangan, justru manfaatkan kesempatan ini untuk kita lebih dekat dengan orang tua kita, sehingga kalau sudah sangat dekat kan Pak kita itu. Betul Pak Ustadz, peka banget. Jaga komunikasi. Makanya sekali lagi Al-Quran mengatakan qaulan karima ketika berhubungan dengan orang tua kita. Perkataan yang mulia. Ya. Jangan mengatakan kata-kata yang kasar gitu ya, walaupun mungkin Gen Z, itu kan kata-kata yang biasa Kang gitu ya di generasi kami. Tetap Al-Quran mengatakan ya sebagai panduan dalam kehidupan kita, qaulan karim, kata-kata yang mulia, yang memuliakan orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya. Wah, tapi udahan dulu ya tanya-tanyanya pemirsa ya, karena ada yang mau lewat, tapi jangan kemana-mana dulu. Karena kita bakal balik lagi dan bakal melakukan doa bersama juga ya, bersama Pak Ustadz. Betul, nah tapi buat kamu yang masih mau tanya-tanya boleh banget ya, langsung aja bisa hubungi kita di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.